Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada pada pembahasan bab yang ketujuh, yaitu tentang ar-radha, tentang susuan. Di dalam syariat Islam, hubungan kemahraman itu disebabkan oleh tiga hal. Pertama, karena adanya hubungan secara nasab, kemudian hubungan karena terjadinya pernikahan, dan yang ketiga, hubungan kemahraman itu juga bisa terjadi karena adanya susuan. Dan pada bab ini ada beberapa permasalahan yang akan kita jelaskan. Adapun permasalahan yang pertama itu berkaitan tentang definisi dari ar-radha, kemudian dalil pensyariatannya serta hukumnya. Di dalam pengertian yang disebutkan oleh para fuqaha, ar-radha maksudnya adalah massu tiflin dunal haulain labanan saba'an hamlin aw syaribahu aw nahwihi. Jadi seorang anak kecil yang usianya di bawah 2 tahun menyusu dari seorang wanita yang telah melahirkan, aw syaribahu, atau dia meminumnya, tidak langsung menyusu tapi dia meminumnya. Misalnya dipindahkan ke tempat yang lain, kemudian dia meminum dari wadah atau tempat itu. Au nahwihi, atau dia tidak meminumnya tapi dimasukkan ke jalur yang lain yang menyebabkan air susu itu sampai ke perutnya sehingga menjadi gizi baginya. Misalnya dimasukkan melalui hidung. Misalnya ada seorang anak yang sedang sakit, kemudian ibunya juga sakit, dan anak itu tidak bisa menyusu secara normal dari mulutnya, maka ketika air susu itu dimasukkan melalui hidung, maka hal tersebut juga bisa menyebabkan tertetapkannya hubungan kemahraman antara anak yang menyusu dengan ibu yang memiliki air susu tersebut. Adapun dalil pensyariatan daripada ar-radha itu disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga dibuktikan dengan fakta yang ada pada zaman Rasulullah SAW, di mana orang-orang Arab hingga Nabi SAW diutus itu biasa menyusukan anak-anaknya
kepada orang lain. Di antara ayat yang menyebutkan tentang ar-radha'ah itu pada surah Al-Talaq, Allah berfirman, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Ketika seorang ibu kesulitan untuk menyusui anaknya, maka bisa disusui oleh wanita yang lain. Kemudian di surat Al-Baqarah juga disebutkan ayat tentang susuan, yaitu wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Ini secara lebih gamblang menyebutkan tentang status hukum menyusukan anak kita kepada orang lain, yaitu jika kalian ingin menyusukan anak-anak kalian kepada orang lain, fala junaha 'alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian. Berikutnya hukmur radha'. Hukmur radha' di sini kita tidak berbicara tentang hukum menyusukan anak kita kepada orang lain, tetapi yang dimaksud dengan hukmur radha' di sini adalah konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang terjadi ketika ada seorang anak menyusu kepada wanita yang bukan ibunya. Maka dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, hukmur radha'i hukmun nasabi fi tahrimin nikah. Hukum anak yang menyusu itu sama dengan hukum nasab dalam hal keharaman untuk saling menikahi. Jadi tidak dalam segala hal, misalnya warisan tidak masuk. Ya, secara khusus disebutkan di sini adalah dalam hal keharaman untuk saling menikahi. Jadi ketika ada seorang anak yang dia tidak memiliki hubungan apapun dengan seorang wanita, tetapi karena anak ini menyusu kepada wanita tersebut, maka anak ini menjadi anak susuan. Dan status anak susuan itu sama dengan status anak nasab dalam hal haramnya saling menikahi di antara keduanya. Ketika tertetapkan pengharaman saling menikahi secara permanen, artinya selamanya, karena ada yang haram dinikahi sementara waktu dan ada yang haram dinikahi selamanya. Yang status mahram itu hanya yang haram dinikahi selamanya. Adapun yang haram dinikahi sementara waktu, maka itu tidak masuk dalam kategori mahram. Seperti saudaranya istri, itu haram untuk dinikahi, tapi sementara waktu saja. Karena di dalam Islam disebutkan ketika Allah menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, di situ disebutkan wa antajma'u bainal ukhtayn. Di antara yang tidak dibolehkan itu adalah seorang laki-laki mengumpulkan dua wanita yang bersaudara untuk dia nikahi. Tapi kalau salah satunya meninggal, istrinya meninggal, maka boleh dia menikahi saudara dari istrinya. Yang penting dia tidak kumpulkan dalam satu waktu. Ini yang disebut dengan disebut dengan diharamkan sementara. Dan yang diharamkan sementara itu tidak terkategorikan sebagai mahram. Jadi ketika haram saling menikahi, di sini dalam pembahasan kita yaitu anak susuan, dan keharaman saling menikahi ini bersifat selamanya permanen, maka secara otomatis tertetapkanlah hubungan kemahraman di antara keduanya, di antara anak tadi ketika dia sudah balik dengan ibu yang menyusuinya. Meskipun sebelum anak ini menyusu tidak ada hubungan sama sekali. Andai kata dia tidak menyusu, maka bisa saling menikahi. Wa ibahatil khalwati wan nadhari. Dan ketika sudah tertetapkan sebagai mahram, maka secara otomatis boleh berkhalwat
boleh berduaan dan boleh melihat sebagian daripada aurat yang tidak boleh dilihat oleh kebanyakan orang. Dan ada juga batasannya. Aurat yang boleh dilihat oleh sesama mahram itu adalah para fuqaha menyebutkan yang biasa terlihat indal amal fil matbah, yang biasa terlihat ketika seorang wanita itu bekerja di dapur, di ruang makan. Itu yang boleh dilihat sesama mahram. Adapun yang lebih daripada itu maka tidak ada yang dibolehkan melihat aurat kecuali hanya suaminya saja. Fahuwa mujibun lil qarabati nasyirun lit tahrimi bi syuruti. Maka susuan itu menyebabkan atau mewajibkan terjadinya hubungan kekerabatan seperti halnya hubungan nasab, dan menyebabkan terjadinya hubungan kemahraman tetapi bisyuruti, ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa susuan itu menyebabkan adanya hubungan kemahraman itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran pada surah An-Nisa, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara yang haram dinikahi itu adalah wa ummahatukum allati arda'nakum, wanita-wanita yang telah menyusui kalian, wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara sesusuan. Jadi kalau ada seorang laki-laki menyusu kepada seorang wanita, kemudian ada juga wanita yang menyusu kepada ibu susuan laki-laki tadi, maka bersaudara dia, saudara sesusuan, sehingga menyebabkan keduanya tidak boleh saling menikahi. Meskipun secara nasab tidak ada hubungan, tetapi disebabkan karena keduanya menyusu pada wanita yang sama, maka dia menjadi saudara sesusuan. Karena di zaman Nabi SAW, ketika ada laki-laki dan wanita akan menikah, tiba-tiba datang seorang perempuan mengatakan, qad arda'tukum, sungguh saya telah menyusui kalian berdua. Maka Nabi SAW membatalkan pernikahan tidak jadi pernikahan itu dilangsungkan, dan Nabi mengatakan, kaifa uqdil, bagaimana mungkin akan diteruskan pernikahan ini sementara telah dikatakan bahwa kalian berdua itu saudara sesusuan. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna radha'ata tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya susuan itu mengharamkan sebagaimana yang diharamkan oleh nasab. Kemudian di dalam hadis yang lain juga riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempat ditawarkan oleh seorang wanita untuk menikahi putrinya Hamzah. Hamzah ini pamannya Nabi SAW. Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya Nabi SAW. Berarti putrinya adalah sepupu beliau. Secara nasab boleh saling menikahi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innaha la tahillu li. Kata Nabi, sesungguhnya anaknya Hamzah itu tidak halal bagi saya. Inna ibnatu akhi min ar-radha'ah. Kenapa tidak halal? Karena anaknya Hamzah ini adalah anak saudaraku dari sesusuan. Ini berarti bahwa Hamzah dan Nabi Muhammad SAW itu menyusu pada wanita yang sama. Jadi hubungan antara Hamzah dengan Nabi, selain hubungan paman dengan keponakan secara nasab,
di sisi yang lain keduanya itu adalah saudara sesusuan. Makanya ketika Hamzah syahid di perang Uhud, Nabi SAW sangat bersedih. Selain karena memiliki kontribusi yang sangat berarti bagi Islam dan kaum muslimin, keduanya juga memiliki hubungan yang sangat kuat dari sisi nasab dan juga dari sisi kekerabatan. Wa yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min ar-rahim, dan menjadi haram disebabkan susuan sebagaimana menjadi haram disebabkan oleh nasab. Dan para ulama juga telah sepakat terjadinya keharaman saling menikahi dan terwujudnya hubungan kemahraman disebabkan oleh susuan. Jadi dari penjelasan yang telah kita sampaikan tadi dapat kita tarik satu kesimpulan utama, bahwa salah satu faktor yang mengharamkan saling menikahi dan menetapkan hubungan kemahraman itu karena adanya susuan antara seorang anak kepada seorang wanita, seorang ibu yang berusia di bawah 2 tahun. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang akan kita jelaskan, permasalahan yang kedua itu adalah syurutur radha'i al-muharrim. Tadi disebutkan benar bahwa susuan itu mengakibatkan pengharaman saling menikahi, kemudian mengakibatkan terjadinya hubungan kemahraman, tetapi disebutkan tadi bisyuruti, ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, di sini disebutkan beberapa syarat-syarat yang wajib untuk kita perhatikan untuk memastikan bahwa telah terjadi hubungan susuan di antara dua belah pihak. Jadi di dalam fikih itu selalu ada pembahasan tentang syarat, ya, dan itu yang sangat penting nomor 2 setelah definisi. Jadi ketika kita ingin memahami suatu permasalahan, maka pahami betul definisinya. Kemudian yang berikutnya itu adalah pahami syarat-syaratnya. Karena definisi itu akan memberikan kepada kita gambaran di mana definisi itu akan memperjelas siapa yang masuk di dalamnya dan siapa yang tidak masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, syarat itu akan memperjelas mana yang sah dan mana yang tidak sah. Nah, di kitab Al-Fiqhul Muyassar disebutkan la yu'addu radha'u mujiban lil qarabati wa nashiran lit tahrimi illa bi syartain. Jadi tidak menjadikan susuan itu terjadinya hubungan kekerabatan dan kemahraman kecuali jika telah terpenuhi 2 syarat. Yang pertama itu adalah an yakuna al-irda'u khilal as-sanatayn al-ulayayn min umri ar-radhi'. Hendaknya anak yang menyusu itu di bawah usia 2 tahun. Anak yang menyusu di bawah usia 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun, sebagian ulama masih memberikan toleransi. Kalau lebihnya hanya hitungan hari, maka masih bisa. Tapi kalau sudah hitungan tahun, maka sudah tidak memiliki akibat apapun. Fala yu'athir ar-radha'i ba'da as-sanatayn. Maka ketika seorang menyusu lebih dari 2 tahun, maka itu tidak ada konsekuensi hukumnya, dalam arti tidak menyebabkan adanya hubungan kemahraman. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Al-walidah itu para ibu menyusui anaknya itu selama 2 tahun sempurna. Itu yang paling utama, yang paling ideal bagi seorang ibu ketika menyusui anaknya, itu selama 2 tahun. Kayak disebutkan setelahnya, liman arada ayyutimma radha'ah, bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan susuan. Kemudian disebutkan juga di
di ayat yang lain wa fisaluhu fi amain, dan anak itu disapi setelah 2 tahun menyusu kepada ibunya. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang hasan sahih, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ummu Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahrumu min ar-radha'ati illa ma fatiqa al-am'a fi thadi wa kana qabla al-fitar. Wa ma'na fatiqa al-am'a wasala ilaiha wa wasiha. Ar-radha' al-muharrim huwa ma kana fi as-sighar wa qama maqam al-ghidha. Jadi Nabi SAW mengatakan, tidaklah mengharamkan susuan itu kecuali kecuali ketika seorang anak itu sumber makanan utamanya itu adalah air susu ibunya, yaitu di usia 2 tahun ke bawah. Wa dzalika haitsu yakunu radhi tiflan fayasuddu al-labanu jawfahu wa yanbutu lahmahu wa yumbitu lahmahu. Di mana ketika anak itu masih di usia tersebut, usia 2 tahun ke bawah, maka air susu itu menghilangkan rasa laparnya dan menumbuhkan dagingnya. Jadi itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, anturdi'ahu khamsa radha'atin mushbi'atin fa'athar. Anak itu disusui oleh seorang wanita sebanyak 5 kali dengan susuan yang mengenyangkan. Jadi bukan susuan yang hanya beberapa saat, masih ingin menyusu kemudian dilepas, karena ibunya sudah datang misalnya. Nah, itu tidak dihitung sebagai satu susuan. Satu susuan itu yang mengenyangkan, sebanyak 5 kali. Dan ini penyebutan angka 5 kali ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 1 kali. Tetapi dari sisi kehati-hatian, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang sebelumnya terlarang, maka kehati-hatian di sini diperhatikan oleh para ulama, sehingga sebagian ulama menguatkan 5 kali, mengambil angka yang paling tinggi supaya jangan sampai ketika diambil angka yang sedikit bisa saja masih ada keraguan-keraguan apakah terjadi hubungan kemahraman atau tidak, sehingga diambil angka yang paling tinggi yaitu 5. Dan ini disebutkan juga di dalam hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, kana fi ma unzila minal qur'ani 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi 5 ma'lumat. Dahulu di dalam ayat Al-Qur'an itu ada ayat yang menjelaskan bahwa jumlah susuan yang menyebabkan terjadinya hubungan kemahraman itu adalah 10 kali. Kemudian ayat itu dihapus hukumnya dan juga dihapus lafaznya. Tidak ada kita temukan ayat yang bermakna demikian dalam Al-Quran. Dihapus hukumnya, dihapus lafaznya, dengan ayat yang menyebutkan hanya 5 kali saja. Nah, ayat yang 5 kali ini juga dihapus lafaznya. Kalau kita baca Al-Quran tidak akan ketemu ayat yang menunjukkan bahwa seorang menjadi anak susuan jika menyusu 5 kali. Tidak ada ayat yang semakna dengan itu. Tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Jadi di dalam pembahasan nasi dan mansukh, menghapus dan dihapus, ada ayat menghapus dan ayat dihapus. Itu di antara jenisnya adalah ada ayat yang dihapus lafaz dan hukumnya, dan ada juga ayat yang
dihapus lafadznya tapi hukumnya tidak dihapus. Seperti ayat tentang rajam. Ayat tentang rajam itu sudah dihapus lafadznya. Kita baca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tidak akan kita temukan ayat yang memerintahkan hukum rajam. Tetapi hukumnya masih tetap berlaku, dan itu salah satu cara Allah di dalam menguji hambanya, apakah dia tetap beriman atau tidak. Jadi itu syarat yang kedua. Fatufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa humna fima yuqra'u min al-Qur'an wa hadha mimma nusikhat tilawatuhu wa baqiya hukmuhu. Ini yang tadi kita sebutkan, 5 ayat yang menunjukkan 5 kali menyusu sebagai syarat pengharaman dan kemahraman itu sudah dihapus lafadznya, tapi masih berlaku hukumnya. Kemudian dijelaskan juga, walau wasala al-labanu ila jawfi at-tifli bighairi ar-radha'i ka'an yuqtara fi famihi aw yashrabahu fi ina'in wa nahwihi fa hukmuhu hukmur radha'. Sekiranya air susu itu sampai ke perut seorang anak kecil tidak melalui proses menyusu, misalnya diteteskan di mulutnya atau dia meminum dari wadah dan yang lainnya, maka semua ini hukumnya sama dengan hukum menyusu secara langsung, dengan syarat terjadi 5 kali. Jadi 2 secara garis besar yang menjadi persyaratan. Persyaratan pertama berkaitan dengan usia, yaitu 2 tahun ke bawah, dan berkaitan dengan jumlah. Nah, dahulu dan ini kadang masih dijadikan sebagai dalil bahwa orang dewasa itu bisa menjadi anak susuan dari seorang ibu. Maka berdasarkan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan, itu sesuatu yang tidak mungkin. Meskipun ada kejadian pada zaman Nabi SAW, tetapi kejadian itu adalah sesuatu yang tidak mungkin diberlakukan pada saat ini. Jadi dahulu pada zaman Rasulullah SAW sempat diperbolehkan yang namanya anak angkat. Dan Nabi SAW pernah punya seorang anak angkat, namanya Zaid bin Harithah. Anak angkat ini ketika hukum ini masih berlaku sama dengan anak nasab dalam hal kemahraman. Makanya Zaid bin Harithah itu sempat dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Karena ada ayat Al-Quran, Udu'u bi abaihim. Ketika hukum anak angkat ini dihapus, maka Allah perintahkan panggillah mereka dengan nama-nama ayah mereka. Bahkan diperkuat lagi batalnya hukum anak angkat itu dengan dinikahinya istrinya Zaid oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya anak angkat itu masih berlaku, tidak mungkin Nabi menikahi istrinya atau istri yang sudah ditalak oleh Zaid bin Harithah. Tetapi Allah ingin menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi hubungan anak angkat di dalam Islam. Nah, ketika hukum anak angkat dihapus, maka banyak di antara sahabat yang punya anak angkat dan sudah mulai dewasa, yang selama ini diperlakukan layaknya mahram oleh ibu angkatnya, itu menjadi persoalan baru di kalangan mereka. Salah satunya yang sering disebutkan di dalam permasalahan ini adalah Salim. Jadi ada seorang yang bernama Salim, ini sudah dewasa dan dia tinggal di rumah bapak angkatnya dan ibu angkatnya. Ketika aturan anak angkat sudah tidak berlaku, maka suaminya menjadi tidak nyaman dengan keberadaan Salim.
karena dia tinggal di situ, ibu angkatnya sudah bukan lagi mahram sebagaimana dahulu. Sehingga disampaikanlah hal itu kepada Nabi SAW, sehingga Nabi memberikan solusi, diambilkan air susu dari ibu itu kemudian diminum oleh Salim dan dia menjadi anak susuan. Nah, ini tidak mungkin, ya, kasus ini tidak mungkin dipakai setelah diharamkannya anak angkat. Ini hanya bisa berlaku bagi orang-orang yang pernah mengalami dibolehkannya anak angkat dan dia sebagai anak angkat. Adapun setelah itu tidak mungkin lagi kasus ini diberlakukan. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sudah dewasa bisa menjadi anak susuan itu tidak benar adanya. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya, ma yatarattabu ala qarabatir radha. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh hubungan susuan. Ada dua. Yang pertama itu adalah hukmun yata'allaqu bil hurma, hukmun yata'allaqu bil hil. Yang pertama itu adalah hukum yang berkaitan dengan kemahraman. Fa innal irda'a lahu min at-ta'thir fi hurmatin nikah mithlu ma li qarabatin nasab. Jadi ini yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa susuan itu memberikan pengaruh dalam hal keharaman saling menikahi sebagaimana pengaruh pada nasab. Fa ummuka min ar-radha wa in alat wa bintuka wa in safulat wa ukhtuka li abawayk aw li ahadihima muharramatun 'alaika bisababi hadhihi al-qarabah allati ja'at an tariq ar-radha. Sini disebutkan pihak-pihak mana saja yang terpengaruh oleh terjadinya susuan. Yang pertama itu disebutkan fa ummuka min ar-radha wa in alat, ibumu, ya, ibu susuanmu, ibu yang menyusuimu itu haram bagimu untuk menikahinya sampai ke atas. Ibunya ibu susuanmu, bapaknya ibu susuanmu, terus sampai ke atas. Jadi sama persis anak tidak boleh menikahi ibunya, tidak boleh menikahi neneknya, nenek sampai ke atas tidak boleh. Mahram semua. Wa in alat. Wa bintuka wa in saqulat. Demikian pula anak-anaknya si yang menyusu itu sama hukumnya dengan anak kandungnya si ibu. Ya, cucunya si ibu itu sama dengan cucunya ibu itu dari susuan. Statusnya sama. Wa ukhtuka li abawayk aw li ahadihima muharramatun 'alaika bisababi hadhil qarabah allati ja'at an tariq ar-radha. Saudara, ya, saudara sesusuan, baik itu saudara sesusuan seibu atau saudara sesusuan sebapak, itu juga statusnya sama dengan saudara seibu dan saudara sebapak. Nah, yang tidak masuk itu saling mewarisi. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Syarhul Mumti, beliau mempermudah permasalahan ini dengan menyebutkan. Jadi ketika ada yang menyusu itu melibatkan tiga berarti. Ada anak yang menyusu, ada ibu yang menyusui, dan ada suami dari si ibu ini. Nah, ini tiga pihak ini. Si ibu dan suaminya itu menjadi mahram bagi si anak ini. Baik itu usulnya, usul itu maksudnya bapaknya dan ibunya si ibu ini, sampai ke atas. Kemudian anaknya si ibu sampai ke bawah, cucu-cucunya. Kemudian bapak juga demikian. Bapak ini yang biasa disebut dengan istilah sahibul laban. Ya, sahib pemilik air susu, karena dengan sebab dia istrinya hamil dan menyebabkan adanya air susu, makanya dia dalam fikih disebut dengan sahibul laban. Sama juga saudaranya si bapak ini itu paman susuan si anak ini.
bapaknya si bapak kakek susuan. Ya, jadi anaknya, misalnya ada anaknya dari istri yang lain. Kalau si bapak ini misalnya punya 2, 3, 4 istri, tapi dia hanya menyusu pada istri pertama, haram juga. Tidak boleh juga dia nikahi istrinya bapak susuannya ini, meskipun dia tidak menyusu ke situ. Jadi sama persis, seolah dia seperti anak kandungnya. Yang adapun yang menyusu, yang terpengaruh oleh susuan, itu hanya yang menyusu saja dan keturunannya. Adapun saudara-saudaranya, pamannya, bapaknya, ibunya, itu tidak ada hubungan dengan yang menyusuinya dan keluarga yang menyusuinya. Jadi yang terpengaruh oleh hukum susuan itu hanya dia saja yang menyusu dan anak cucunya saja. Adapun saudaranya dan ke atas itu tidak terpengaruh. Jadi dalam nasab, dalam nasab itu ada 3 istilah ya. Dan ini biasa juga disebut dalam ilmu warisan. Ada namanya usul. Usul itu bapak ibu ke atas. Itu namanya istilahnya usul. Kemudian ada furu. Furu itu anak ke bawah, cucu. Kemudian ada hawashi, saudara-saudara yang ke samping. Ya, jadi ke atas namanya usul, ke bawah furu, ke samping itu saudara-saudara. Nah, khusus untuk yang menyusu itu yang terdampak oleh susuan hanya furu saja, furu saja, anak cucunya saja. Adapun hawashi dan usul itu tidak ada hubungan sama sekali dengan ibu yang menyusuinya. Kemudian yang kedua, ma yata'allaqu bil hil bi athar al hil fa inna kullu ma yahillu bainaka wa baina qaribatin laka min an-nasab kal wal bint yahillu bainaka wa baina man bainaka wa bainaha radha'. Adapun dalam hal, jadi ada yang berkaitan dengan dampak keharaman, yaitu keharaman saling menikahi, dan ada yang berkaitan dengan dampak kehalalan, di mana halal bagi yang menyusu kepada ibu yang menyusunya dan semua kerabat-kerabatnya, sebagaimana halalnya seorang anak kepada ibunya. Boleh bersentuhan, boleh berkhalwat, boleh boncengan motor, sama persis seperti anaknya. Kemudian berkaitan dengan tertetapkannya susuan ini, itu cukup dengan satu orang saksi. Satu orang saksi bisyahadati imra'atin wahidah mardiyah ma'rufatun bisidq. Cukup dengan satu orang yang mempersaksikan. Jadi ini keluar dari pada umumnya. Pada umumnya itu saksi 2 orang. Tapi khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan khususan wanita, maka cukup dengan 1 orang saja. Dan hal-hal yang berkaitan dengan khususan wanita seperti selesainya dari masa iddah, maka itu cukup dengan pengakuan wanita itu sudah bisa diterima, kecuali jika ada tanda-tanda bahwa dia berdusta. Dan di zaman Nabi seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ada laki-laki dan wanita yang menikah, lalu seorang wanita datang kepadanya dan mengatakan, inni qad arda'tukuma, sungguhnya kami telah menyusui kalian berdua. Fatihun Nabi SAW faqala wa kaifa qad qil da'ha anka. Kemudian 2 pasangan itu datang kepada Nabi SAW menyampaikan kejadian ini. Nabi mengatakan, bagaimana lagi? Apa boleh buat? Tidak bisa kalian berdua meneruskan pernikahan ini karena sudah dikatakan bahwa kalian berdua itu adalah bersaudara. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita jelaskan secara singkat berkaitan dengan susuan, dan insyaallah di pembahasan berikutnya itu berkaitan dengan pengasuhan anak, yang dikenal dalam fikih dengan al-hadhanah. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau yang kurang jelas yang ditanyakan di persilakan.
Anak kandung sama siswa itu sama-sama apakah punya Anak kandung sama kandungnya sapi itu kan punya anak susu sama anak kandung atau sama-sama anak. Ya, berarti sepupu susuan ya. Ya, berarti bukan mahram. Sebagaimana sepupu nasab bukan mahram juga, tapi sepupu dia secara susuan. Tapi dia bukan mahram, sehingga bisa saling menikahi. Ya, jadi sama persis dengan hubungan secara nasab. Ya, sepupu satu kali itu bukan mahram, sehingga bisa saling menikahi. Sepupu karena sama kayak mirip Nabi SAW dengan anaknya Hamzah itu. Ya. Sebenarnya secara nasab boleh dinikahi, tapi karena saudara sesusuan. Dan kalau yang tadi karena dia sepupu, maka boleh saling menikahi. Sepupu nasab bisa saling menikahi, sepupu sesusuan juga bisa saling menikahi. Jadi kita lihat saja apakah boleh saling menikah. Lihat kalau dia dalam hal nasab boleh, berarti dalam hal susuan boleh. Dalam hal susuan tidak boleh, dalam hal nasab tidak boleh, berarti dalam hal susuan juga tidak boleh. Ada sebenarnya pengecualian, cuma itu kasus yang jarang sekali terjadi dan agak rumit juga menjelaskannya. Ya, kecuali dilihat langsung penjelasan bukunya itu. Jadi ada beberapa yang ada perbedaan sedikit antara nasab dengan susuan, tapi itu kasus yang sangat jarang terjadi. Wallahu a'lam. Ya. Kalau misalnya masalah suami ini laki-laki dan perempuan, yang keturunan perempuan atau yang bawah sama ke atasnya itu apakah mahram mau bagi laki-laki? Jadi yang menyusu itu hanya yang terdampak dari yang menyusu itu hanya yang menyusu saja dan yang anak dan cucunya. Adapun yang ke atas tidak ada hubungan. Jadi misalnya Ahmad menyusu kepada seorang ibu, anak-anaknya Ahmad itu memiliki hubungan kekerabatan dengan si ibu dan anaknya si ibu ini, suaminya, semua ya. Tetapi bapaknya Ahmad, ibunya Ahmad, saudara-saudaranya Ahmad, neneknya, kakeknya itu sama saya tidak ada hubungan dengan keluarga si ibu yang menyusuinya. Maksudnya ada dua orang anak yang sama seorang ibu, laki-laki sama perempuan. Yeah. Keturunan dari perempuan ini ke bawahnya atau ke atasnya? Yang ke bawahnya. Jadi maksudnya dua orang menyusu masing-masing dari orang berbeda, bukan anaknya si ibu ya. Oh ya, yang ke bawahnya. Ke atas enggak. Nah, apakah suami bulanan itu juga bisa menjadi wali nikah? Anda bisa, ya, Anda bisa. Jadi hanya dalam hal dua saja, dalam hal keharaman saling menikahi, dampak dari susuan itu dalam hal saling menikahi, dan juga dalam hal kehalalan sebagai mahram. Jadi tidak sampai kepada perwalian dan juga warisan tidak bisa. Hukum menyusui sendiri, apakah memang hukumnya wajib atau menjual mati? Iya, jadi dia tidak wajib. Batas menyusui itu 2 tahun. Nah, apa batas menyusui 2 tahun itu? Apa cuma kebolehan batasan begitu atau memang ada unsur larang? Ya, disebutkan dalam ayat liman arada an yutimma radha'ah, bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan masa menyusui. Kalau dia ingin menyempurnakan, maka silahkan.
Kalau dia tidak ingin menyempurnakan maka tidak ada dosa baginya. Lebih 2 tahun. Oh, lebih 2 tahun enggak. Ya. Tidak boleh lebih dari 2 tahun. Jadi ya 2 tahun aja. Maksimalnya 2 tahun. Jadi dan disitulah dan itu biasa dijadikan perumpamaan oleh orang Arab. Karena kadang ada orang tidak mau menghentikan anaknya menyusu karena tidak tega melihat anaknya. Nah, sebenarnya itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Ya, dalam dalam perkataan orang Arab disebutkan an-nafsu kat-tifli in lam tabtimhu syabba ala hubbir radha'. Hawa nafsu itu seperti seorang anak yang menyusu. Kalau anak yang menyusu tidak dihentikan, maka sampai dia 3 tahun akan menyusu terus. Tapi kalau dihentikan maka yanfatim, dia akan berhenti. Dan kalau dia berhenti disuruh nyusu tidak mau lagi. Ya, jadi harus dihentikan ketika sudah 2 tahun. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan batasan-batasan itu, maka pasti ada hal-hal yang tidak maslahat ketika melewati batasan itu. Kenapa? Ya sudah harus berhenti untuk menyusui. Nah, itu kalau itu tidak ada juga anunya secara ini, karena anak-anak kan tidak berdosa juga. Cuma maksudnya dampak secara kepribadian pada anak itu di situ nanti yang akan ada pengaruhnya. Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.